Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah jami'an rahimani rahimakumullah, kepada saudara-saudaraku semua yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan sekian banyak ketaatan kepadanya, dan dengan taufiknya pula kita bisa berkumpul di dalam kesempatan kajian kita malam hari ini, dan insyaallah kita akan mengkaji pembahasan akidah, yaitu kitab atau syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan kitabnya, maka kita akan menyampaikan terlebih dahulu satu pembahasan berkaitan dengan ahamiyatu ta'allumil aqidah, pentingnya atau urgensinya kita belajar akidah. Perkara akidah dijelaskan oleh para ulama adalah perkara yang paling penting di dalam agama. Itulah ilmu yang paling mulia. Karena ketika kita membahas, mengkaji tentang akidah, artinya kita mengkaji tentang perkara-perkara yang usul dan pokok di dalam agama. Itulah pembahasan tentang rukun-rukun dari keimanan. Dan yang paling utamanya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian bercabang-cabang dari keimanan kepada Allah kepada keimanan kepada perkara-perkara yang lain. Maka dikatakan oleh para ulama, syaraful ilmi wa adhamatuhu bihasabil ma'lum. Kemuliaan dari ilmu dan keagungannya itu berdasarkan apa yang dipelajari. Sehingga ketika kita mengkaji ilmu tentang siapa Allah, ilmu tentang hak Allah Subhanahu wa taala,
ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ketika kita mengkaji tentang suatu yang begitu mulia, maka ilmu yang mengkajinya, maka dia katakan ilmu itu adalah ilmu yang paling mulia. Sebagaimana hal yang kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di kota Mekah, berapa tahun? Beliau di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Lebih lama dibandingkan ketika beliau bermukim di Madinah. Maka selama 13 tahun itu Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan sekian banyak dari syariat-syariat agama. Allah belum menurunkan perintah-perintahnya yang berkaitan dengan fikih ibadah. Maka di masa Rasulullah SAW berada di Mekah, yang ada adalah perintah solat. Karena peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW itu terjadi ketika beliau masih di Mekah. Itu pun sebagaimana apa yang kita dapatkan faedahnya di dalam pembahasan fikih. Maka dahulu solatnya Rasulullah itu 2 rakaat. Dan baru ditetapkan menjadi jumlah rakaat sebagaimana apa yang kita pahami sekarang ini setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Demikian juga berkaitan dengan sedekah. Belum ada perintah untuk mengeluarkan zakat mal. Perintahnya hanya sekedar sedekah secara umum. Adapun ketentuan di dalam zakat mal itu adanya ketika beliau di Madinah. Bahkan belum diperintahkan untuk sholat Jumat kecuali ketika Rasulullah berada di Kuba, yang beliau bangun masjid pertama kali. Itulah daerah di luar dari Madinah. Ketika seseorang hendak masuk ke kota Madinah, maka mereka akan melewati Kuba. Baru di sana Allah memerintahkan untuk menjalankan sholat Jumat. Maka selama 13 tahun Rasulullah hanya diperintahkan untuk mendakwakan perkara akidah, mendakwakan perkara tauhid, mengajak manusia kepada agama tauhid, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya perkara akidah adalah ilmu yang paling dasar, paling mulia dan paling pentingnya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga apa yang disebutkan di dalam hadisnya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kemana beliau diutus? Ke negeri Yaman. Maka di antara ucapan Nabi SAW yang beliau sampaikan kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidullaha wa la yusyriku bihi syai'an." Maka jadikanlah perkara yang pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah menyeru mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali didakwahkan kepada mereka. Yang kemudian setelahnya Rasulullah mengatakan, wa in aqarru dzalik, jika mereka mengimani hal tersebut, maka fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di hari mereka dan malam mereka. Baik. Ini yang pertama dari keutamaan belajar ilmu akidah, karena ilmu akidah adalah asyraful ulum. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia, wa 'adhamuhu, dan ilmu yang paling agung. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya akidah as-sahihah yang sahih ya'simul insana minasyirki wal khuludi finnar. Ilmu akidah, itulah akidah yang benar, itu akan mampu
menjaga seorang hamba dari perbuatan kesyirikan atau menjaganya dari kekalnya di dalam neraka, atau menjaganya kekal di dalam neraka. Maka kapan seorang mempelajari akidahnya, mempelajari tauhidnya, yang kemudian dia berusaha mewujudkan hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar itu, itulah perkara tauhid, maka akan bisa membentengi dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Meskipun mungkin seseorang masih murtaqibun bil ma'asi, masih senang berbuat perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, sehingga keadaannya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuni, dan kapan Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya. Akan tetapi dengan akidah yang benar, terselamatkan dari perbuatan kesyirikan, maka akan menjadikan penyelamat baginya dari kekalnya api neraka. Karena dosa-dosa besar selama itu di bawah kesyirikan dan di bawah kekufuran, maka dosa-dosa itu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dengan sebab-sebab amalan-amalannya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, menghapus dosa-dosanya. Mungkin di dunianya dia begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin di dunianya dia pernah mengasuh menyantuni anak-anak yatim. Mungkin di dunianya dia pernah menolong orang-orang miskin, yang kemudian dengan sebab dosa-dosa yang masih ada pada dirinya, maka Allah kemudian berkehendak untuk mengampuninya karena amalan-amalan yang lain. Meskipun di dalam masalah ini hal yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa kapan seseorang itu berakidah yang benar, kapan seseorang itu berkeimanan dan keimanan yang benar, maka tentunya akan bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Sebagaimana keutamaan yang ketiga, maka dikatakan oleh para ulama, al-aqidah as-sahihah tazidul insana khasyatan wa bu'dan anil ma'asi. Akidah yang sahih itu tazidul insan, akan menumbuhkan pada diri seorang hamba itu khasyatan, rasa takutnya dia kepada Allah, wa bu'dan anil ma'asi, dan jauhnya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Demikian juga akidah yang benar akan mampu mendorong dirinya untuk memperbaiki keadaan akhlaknya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah merekalah orang-orang yang alim. Karena ulama jamak dari alim, orang yang berilmu. Dan tentunya ilmu yang dimaksud di dalam ayat itu adalah yang utama ilmu akidah. Kapan seseorang itu berusaha untuk mempelajari akidahnya, berpegang teguh dengannya, meyakini kebenarannya, maka di antara buah yang akan dirasakan adalah semakin besarnya pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besarnya rasa takutnya kepada Allah. Demikian juga semakin besar rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama itu dari pengaruh ketika seorang hamba itu dia memahami tentang nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan dari segala sisi manapun.
sehingga tumbuh di dalam hatinya semakin besar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tidak cinta kepada Allah ketika dia meyakini Allah lah yang telah menciptakannya, telah memberikan sekian banyak kenikmatan dan karunia kepadanya. Allah lah yang menutup aib-aibnya, Allah lah yang menjaganya dari keburukan, menjaganya dari bencana. Bagaimana dia tidak cinta kepada Allah ketika tidak ada satu kenikmatan pun yang dia rasakan kecuali itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun kenikmatan yang ada pada diri kalian maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba tidak mengagungkan Allah ketika dia meyakini dia adalah hamba yang hina di hadapannya, kecil di hadapannya. Ketika Allah berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matbiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Bagaimana seorang hamba tidak mengagungkan kepada Allah ketika ada di dalam hatinya keyakinan terhadap apa yang Allah kabarkan, di mana Allah mencela orang-orang yang mengaku beriman kepadanya akan tetapi senang menyelisihi perintahnya, senang merubah-rubah agamanya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan sebenar-benarnya. Sedangkan bumi itu kelak pada hari kiamat akan berada dalam genggamannya, dan semua langit-langit akan digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Sehingga kalau bumi, langit semuanya itu kecil sekali di hadapan Allah, bagaimana kita hamba seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah yang kita inginkan, Allah menjadikan hati kita itu semakin mengagungkannya, semakin takut kepadanya, semakin cinta kepadanya. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam ungkapan para ulama yang sering kita dengar, di mana mereka mengatakan man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Siapa yang paling mengenal dan paling mengagungkan Allah, maka dia akan menjadi hamba yang paling takut kepadanya. Nah, ini yang harus kita usahakan, sehingga kita bersabar duduk di dalam majelis ilmu, mengambil faedah sedikit demi sedikit, satu persatu, sehingga akan semakin tumbuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di dalam akidah wasithiyah ini beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas terlebih dahulu pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, yang insya Allah kita akan kaji dan kita akan ambilkan faedah dari penjelasan para ulama yang lain. Demikian juga akidah yang benar akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Akidah yang benar akan menumbuhkan akhlak yang mulia, dan semakin seseorang itu bersemangat di dalam memperbaiki keadaan dirinya. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling bagus perbuatannya, paling baik kepada sesamanya. Maka tanda dari keimanan yang kita pelajari dan Allah memberikan manfaat dengan keimanan yang kita pelajari itu, maka di antaranya akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Sehingga semakin lama semakin kita belajar mempelajari akidah kita, maka semakin Allah tunjukkan kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita, keburukan-keburukan akhlak kita, sehingga ada keinginan di dalam hati kita untuk memperbaikinya. Dan itu pangkalnya ada di dalam ilmu akidah, pangkalnya ada di dalam ilmu tauhid.
Dan itulah perkara yang paling bisa memperbaiki keadaan seseorang. Oleh karena itulah, kalau kita ingin menasihati anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, mungkin mereka masih senang melakukan sekian banyak dari perbuatan dosa, kemaksiatan, keburukan, maka jangan kita langsung menegur dan melarang mereka dari perbuatannya itu, karena kebiasaan atau umumnya itu sulit. Apalagi perbuatan itu sudah jadi kebiasaan. Tapi kalau kita ingin menasihati mereka, ajak diskusi tentang masalah tauhid, ajak diskusi tentang siapa Allah, rububiyahnya, hak uluhiyahnya. Maka dengan sendirinya akan tumbuh di dalam hati seseorang kekuatan iman dan keyakinannya, dan itu akan menjadi pendorong yang paling besar untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Sebagaimana juga akan mendorong seseorang untuk memperbaiki akhlaknya. Contoh yang paling mudah yang sering kita jadikan sebagai contoh di antara akhlak-akhlak yang tercela, yang hampir-hampir semua diri kita ini diuji dengannya, di antaranya adalah sifat hasad, sifat kedengkian, tidak senang kalau saudaranya dapat kebaikan, tidak senang kalau saudaranya dapat tambahan rezeki, mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kemudahan di dalam urusan dunianya. Nah, ini kalau ada timbul di dalam hati tidak senang, maka itu maknanya dia kurang di dalam keimanannya. Keimanan dalam hal apa? Terutama dalam masalah takdir. Ya, karena kebaikan yang didapatkan saudara kita itu kan bagian dari takdir Allah. Kalau kita tidak senang, berarti kita tidak senang dengan takdir Allah, dan itu adalah at-ta'nu, celaan di dalam keimanannya. Sehingga semua sisi dari bagian-bagian ilmu akidah itu semuanya bermanfaat, dan semuanya menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Apalagi kadang ada seseorang yang diuji dengan salah satu penyakit hati itu begitu beratnya dirasakan, begitu susahnya untuk ditinggalkan, maka tidak ada usaha yang lain yang lebih bermanfaat untuk dirinya kecuali dia semakin bersemangat di dalam mempelajari akidahnya. Baik. Kemudian setelahnya, di antara keutamaan belajar akidah, maka dikatakan oleh para ulama, husulus sa'adah fid dunya wal akhirah bil aqidati sahihah. Husulus sa'adah, diraihnya kebahagiaan baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kelak di yaumil akhir, hanya bisa diraih dengan apa? Dengan akidah yang benar. Hanya bisa diraih dengan akidah yang sahihah. Sehingga akidah itu sesuatu yang sangat kita butuhkan kapan seseorang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Maka kebahagiaan seorang hamba Allah letakkan pada dua perkara, yaitu keimanannya. Itulah iman yang akan tumbuh dari akidah yang benar, yang kemudian akan menumbuhkan ketundukan di dalam menjalankan ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya yang sering kita ulang-ulang dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang beramal saleh, beramal ibadah, ketaatan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Artinya hamba ini mengumpulkan dua perkara, yaitu apa tadi? Keimanan dan amal saleh. Maka Allah akan memberikan balasan kepada diri kita, kepada hambanya ini dengan dua balasan sekaligus. Tidak hanya sekedar balasan yang didapatkan kelak di yaumul qiyamah,
Akan tapi Allah pun akan membalas dengan balasan yang disegerakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali atau mendahulukan balasan di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka niscaya kami akan karuniakan kepadanya hayat thayyibah, yang baik. Apa itu hayat thayyibah? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, mutmainnul qalbi wa insirahus sadri. Tenteramnya hati dan lapangnya dada. Hati tidak dipenuhi dengan kesedihan, keguncangan, akan tapi dipenuhi dengan ketenteraman, ketenangan jiwa, lapangnya dada. Baik dalam perkara-perkara yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Yang sudah berlalu dari ujian, musibah, katakanlah mungkin sempat datang kesedihan, akan tapi tidak akan pernah lama kesedihan itu hinggap di hati seorang yang mukmin ketika dia mengetahui bahwasanya itu semua adalah perkara yang sudah Allah takdirkan, semua adalah perkara yang sudah Allah tetapkan. Demikian juga dia tidak akan pernah khawatir dengan apa yang akan datang dari kehidupannya, dengan rezekinya, dengan jodohnya, dengan bagaimana kehidupannya kelak. Karena semuanya itu sudah di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di dalam dunia ini kita tahu semuanya adalah kehidupan di darul ibtila. Kita hidup di dunia ini adalah hidup di negeri ibtila. Apa ibtila? Imtihan, ujian. Yang pasti Allah akan menguji kita imma dengan kenikmatan dan imma dengan ujian bala atau musibah. Imma dengan kenikmatan, maka mewajibkan kita untuk bersyukur, dan syukur tidak akan pernah tumbuh kecuali dari keimanan. Demikian juga kalau ujian ibtila, ujian imtihan, maka kita menghadapinya dengan apa? Kesabaran. Dan kesabaran tidak akan pernah tumbuh di dalam hati kecuali dengan juga keimanan. Oleh karena itulah Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya dua sifat yang besar dari hamba yang beriman, dua sifat dari hamba yang mukmin. Disebutkan di dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan hamba yang mukmin itu. Sesungguhnya semua keadaannya adalah kebaikan, dan tidak akan pernah didapatkan keadaan itu kecuali pada diri seorang yang mukmin. Bagaimana keadaannya? Maka Nabi mengatakan, idza asabat usarra syakara fakana khairun lah. Jika dia diuji dengan kenikmatan, diberikan kelapangan rezeki, kelancaran usaha perniagaannya, maka dia pandai bersyukur. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Yang syukur ini bukan sekedar syukur di lisan saja, tapi juga di dalam hati. Betapa cepatnya hamba yang mukmin dengan keimanan yang jujur di dalam hatinya menisbahkan atau menyandarkan semua kenikmatan kepada Allah, dan dia tidak menyandarkan kebaikan dunianya itu di dalam usahanya saja, tidak menyandarkan kepada jerih payahnya saja, tapi dia cepat sekali menyandarkan semua kenikmatan itu kepada Allah. Demikian juga syukur akan bisa diwujudkan dengan ketika seseorang berhati-hati di dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah. Dia menjaga betul semua kenikmatan yang Allah berikan, dari hartanya, dari jasadnya, dari pandangannya, pendengarannya, semua digunakan di dalam perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebaikan untuknya. Dan syukur tidak akan bisa dijalankan, diwujudkan kecuali dengan keimanan. Dan kita bisa melihat bagaimana keadaan kebanyakan manusia. Mereka mengatakan syukur kepada Allah, kan tapi mereka sandarkan itu kenikmatan kepada dirinya, berbangga dengan kenikmatan-kenikmatan itu,
atau kadang seringnya menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dalam perkara dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW setelahnya mengatakan, wa in asabat udarra sabara fakana khairan lah. Dan jika dia diuji dengan musibah, bencana, maka dia bersabar, dan itu adalah kebaikan juga untuknya. Dan sabar juga tidak akan pernah terwujud kecuali dengan keimanan. Karena ada di dalam kandungan kesabaran itu sekian banyak dari cabang-cabang keimanan. Yang kapan seorang memahami cabang-cabang keimanan itu, maka akan senantiasa menumbuhkan husnudzan, persangkaan baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kadang kita mengaku bersabar, merasa sudah bersabar, akan tapi bisa jadi kita sudah bersuudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang kadang kita tidak sadari. Maka di antara faidah yang kita juga sampaikan di dalam kajian yang lain, bahwasanya kapan seorang itu diuji dengan satu musibah, cobaan, maka hendaknya dia kedepankan rasa husnudzonnya dia kepada Allah. Dan husnudzon ini hanya bisa diwujudkan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah al-yakin, keyakinan bahwasanya semua yang terjadi pada dirinya biqadarillah, itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang ketika diuji dengan satu ujian cobaan kok dia berkeluh kesah, maka sebetulnya dia sedang suudzon kepada Allah. Dari sisi mana? Dari sisi dia tidak yakin dengan ketentuan pengaturan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dia yang meyakini bahwasanya setiap ujian musibah itu pasti ada hikmah-hikmah yang banyak dan besar sekali. Pasti ada hal-hal yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Hanya saja kebanyakan kita kalau diuji dengan musibah itu tidak bisa mengetahui atau menjangkau hikmah-hikmah itu kecuali setelah berlalunya sekian banyak masa, sekian lama waktu, baru sadar, oh ternyata hikmah kenapa Allah menguji saya sakit demikian. Kenapa Allah menguji saya kehilangan harta, diuji dengan musibah ini, bencana itu, ternyata jauh hari setelahnya inilah hikmah di antara apa yang sudah Allah tetapkan. Ya, kebanyakan kita kalau diuji dengan suatu musibah, ya kita bersuudzon kepada Allah, dan sisi suudzonnya mana? Kita tidak yakin pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin Allah tidak akan menelantarkan dan menyanyiakan hambanya yang beriman. Kita harus yakin Allah tidak akan menelantarkan dan menyanyiakan hamba-hambanya yang beriman. Tidak akan itu. Oleh karena itulah, ya, kapan kita ini diuji dengan suatu musibah apapun, kekurangan apapun, maka yakinilah itulah ketentuan takdir. Pasti ada hikmah yang ada di baliknya. Kemudian yang ketiga, yakin bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar dan kebaikan dengan sebab kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara nasihat para ulama, yakinilah setiap apa yang Allah timpakan musibah kepada kita, maka itulah perkara yang paling terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Apapun keadaannya, apa yang Allah ujikan kepada kita, maka itulah perkara yang paling terbaik Allah pilihkan untuk kita. Karena bisa jadi kadang persangkaan manusia itu berbeda dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Suatu saat dia diuji kena musibah kecelakaan, sedih dia, harta hilang, tubuh luka-luka, dia tidak bisa melakukan aktivitasnya kembali, sehingga hatinya menjadi gundah gulana, bimbang. Lama sedihnya tidak hilang-hilang. Tapi kalau hamba itu yakin, berbaik sangka kepada Allah, inilah perkara yang paling terbaik yang Allah telah tetapkan untuk kita, maka hati akan menjadi lapang karenanya. Karena hikmah itu pasti akan datang di kemudian hari.
Hikmah itu pasti akan datang di kemudian hari, meskipun dalam keadaan yang paling buruknya. Yang dulu pernah dikisahkan di dalam satu kisah, cuma sayangnya tidak ada sumber yang disebutkan. Yang disebutkan ceritanya oleh salah seorang ustadz, bahwasanya ada dulu seorang khalifah yang punya seorang menteri yang senang turun ke bawah, artinya senang berkumpul dengan masyarakat, dengan rakyat sekitarnya. Dan menteri ini senang sekali memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengadu kepada beliau tentang keadaannya yang kurang, tentang musibahnya, ujian yang Allah timpakan kepadanya. Maka senantiasa menteri ini akan mengatakan, yakinilah itu adalah perkara yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Terus demikian. Banyak orang-orang yang diberikan nasihat dengan nasihat-nasihat seperti ini. Hingga suatu saat, satu hari, khalifah itu bermain pedang dan qadarullah kena jarinya. Ada beberapa jari yang putus itu. Dan menterinya ya, karena kebiasaan menasihati seperti itu, maka dia juga menasihati rajanya, khalifahnya itu. Wahai khalifah, yakinilah bahwasanya itu adalah kebaikan yang paling Allah pilihkan kepadamu. Maka khalifahnya lagi murung, lagi sedih gini, dia omongin kayak gitu, marah. Kurang ngajar kamu itu. Lagi musibah seperti ini dia omongin seperti itu. Sudah. Tangkap itu, masukkan penjara. Di penjara menterinya. Ya, karena lagi amarah, lagi jengkel. Di penjara berapa hari. Kemudian setelahnya ketika sudah agak sembuh lukanya, maka khalifah ini mengajak para pengawal-pengawalnya atau sebagian menterinya untuk berburu ke hutan. Maka berburulah mereka masuk ke hutan, dan Allah menguji dengan seekor binatang, katakanlah kijang atau kancil. Itu dipanah lolos, tidak kena. Dan kancil itu terus-menerus menggoda itu, masuk ke dalam sampai jauh, sampai ke dalam. Dan Allah takdirkan mereka bertemu dengan orang-orang pedalaman, suku-suku yang terasing, yang senang makan dagingnya orang. Semua itu ditangkap, diikat, dan satu persatu dibunuh, dikorbankan untuk berhalanya mereka. Sampai yang terakhir yang dipilih rajanya. Dan ketika hendak dibunuh, maka mereka melihat tangan raja itu sebagian jarinya terputus. Kata mereka, wah ini tidak sah ini. Tuhan kita atau sembahan kita tidak akan mungkin mau dapat tumbal seperti ini. Akhirnya apa? Sudah dilepaskan saja, dilepaskan. Larilah khalifah ini menuju ke istananya. Kira-kira siapa yang pertama kali didatangi? Yang pertama kali didatangi siapa? Menterinya yang dipenjara. Akhirnya beliau minta maaf, kamu benar. Inilah kebaikan yang paling terbaik yang Allah pilihkan untukku. Dia cerita kepada menterinya demikian, akhirnya dilepaskan. Akhirnya khalifahnya ganti bertanya, sekarang kamu, aku penjara, apakah itu juga perkara yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu? Maka menterinya mengatakan, na'am, iya. Dari sisi mana kamu katakan itu? Kira-kira apa? Kalau tidak di penjara ikut rajanya, pergi berburu, ikut mati dibantai, ikut mati dibunuh. Subhanallah. Jadi pengaturan Allah itu sedemikian hebatnya, sedemikian halusnya itu. Semua di dalam perkara kehidupan kita itu semua diatur Allah dengan sedemikian hikmahnya. Di kebanyakan kita tidak akan tahu hikmah di balik setiap ujian itu kecuali setelah berlalunya waktu yang panjang gitu. Baik. Kemudian setelahnya, di antara keutamaan dari belajar akidah, al-aqidah as-sahihah himayatun minasyubuhat. Akidah yang sahih itu akan menjaga dari perkara-perkara syubhat. Itulah perkara-perkara yang bisa ketika masuk ke dalam hati kita akan mengguncangkan dan menggoyahkan keimanan. Itu namanya perkara-perkara syubhat, dari keyakinan-keyakinan yang batil, perkara-perkara khurafat, perkara-perkara kesyirikan, kekufuran.
Maka itu semua perkara-perkara yang bisa menggoyahkan dan mengguncangkan keyakinan atau keimanan seorang hamba. Maka kapan seseorang itu dia mempelajari akidahnya, mempelajari tauhidnya, maka akan bisa menjaga dari terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan yang batil. Apalagi keadaan sekarang ini, begitu banyaknya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, muncul jamaah-jamaah sedemikian banyaknya, mereka menyeru manusia kepada kelompoknya, kepada keyakinan-keyakinan mereka yang batil. Dan mereka tidak sandarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi-Nya SAW berdasarkan pemahaman para ulama salaful ummah. Contoh apa? Sedemikian banyaknya mulai muncul paham-paham seperti Syiah, muncul paham-paham takfiri, mudah mengkafirkan, muncul paham-paham pemikiran-pemikiran yang lain dari pemikiran-pemikiran Murji'ah, Khawarij dan yang lainnya. Maka tidak akan bisa kita membentengi diri kita, menjaga diri kita dari perkara-perkara syubhat kecuali dengan memahami akidahnya. Apa yang akan kita jadikan bekal? Semisal suatu saat kita bertemu dengan seseorang, ngobrol, diskusi dengan kita, dia bawakan ayat-ayat Al-Quran, bawakan hadis-hadis Nabi, dan kita tidak tahu bagaimana memahaminya. Akhirnya ternyata dia mengarahkan kita untuk meyakini satu keyakinan tertentu dan kita tidak punya bentengnya, maka berbahaya bagi seseorang ketika dia bisa terseret masuk ke dalam pemikiran mereka. Jangan dikira firqah-firqah yang dhalal, yang menyimpang itu mereka tidak punya dalil. Mereka semua punya dalil. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi semua punya dalil. Sebagaimana nanti akan kita dapatkan penjelasan di dalam asma wa sifat, penjelasan para ulama bagaimana mereka punya dalil di dalam masalah itu. Dan kita akan jelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Baik. Demikian juga keutamaan dari mempelajari akidah, di antaranya bahwa qabulul a'mal mauqufatun ala sihhatil i'tiqadi. Qabulul a'mal, diterimanya amal-amal ibadah, mauqufah, itu tergantung dari benarnya akidah. Mauqufatun ala sihhatil i'tiqad, tergantung dari benarnya akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah menerima amal seorang hamba ketika amal itu dibangun di atas kesyirikan, di atas akidah yang menyimpang. Ketika seorang hamba dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar atau kufur besar, maka akan menjadikan sebab amal-amalnya itu tidak akan diterima. Karena amal-amal yang dibangun di atas penghinaan atau perendahan kepada hak Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat, meskipun ini pemisalan yang tidak pantas, tidak layak kita jadikan pemisalan untuk Allah, akan tapi ini bagian yang mungkin bisa dianggap bagiannya. Senang tidak misalkan ada seseorang memberi kita, memberi hadiah, memberi sedekah, akan tapi dengan menghina, dengan mencemooh, mencela, mencaci maki, kira-kira senang? Maka kebanyakan orang tidak akan senang. Sama halnya ketika ada seorang hamba dia beribadah kepada Allah, akan tapi dalam keadaan yang sama dia telah mencela Allah, menghina Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya yang hina, yang rendah, yang tidak ada kesempurnaan di dalam sifat-sifatnya, maka keadaannya seperti ini. Dan dosa kesyirikan tentunya itu dosa yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar dosa orang menghina saudaranya. Maka ini gambaran yang bisa kita jadikan sebagai pemisalan yang tentunya tidak akan sama dimisalkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini semua amalan-amalan kita harus dibangun di atas akidah yang benar. Dan ini telah disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya Allah taala berfirman, bagaimana ayatnya? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, kepada orang-orang sebelum engkau. Siapa engkau ini? Rasulullah SAW. Sungguh jika engkau itu berbuat kesyirikan, maka akan lenyap semua amal-amalmu. La yahbatanna 'amaluka. Amalu itu mufrad, tapi dia mudhaf kepada dhamir kaf. Maka mufrad mudhaf yufidu apa? Yufidul umum. Sehingga maknanya apa? Semua amal-amalmu akan lenyap dan engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Kira-kira mungkin tidak Rasulullah melakukan kesyirikan? Tidak mungkin. Rasulullah mungkin melakukan kekufuran? Tidak akan mungkin itu. Sehingga ayat ini sebetulnya lebih ditujukan kepada umat beliau, kepada kita semua, bahwasanya kapan seseorang itu dia berani melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan syirik ini adalah dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar, bentuk penghinaan, perendahan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Maka Allah akan menjadikan amal-amal kita berterbangan, tidak ada manfaatnya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-An'am, Allah di ayat-ayat tertentu menyebutkan sekian banyak nabi-nabinya. Ada belasan nabi disebutkan itu dalam beberapa ayat berurutan dalam satu halaman. Maka setelahnya Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita a'maluhum walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan sungguh jika mereka, para nabi-nabi itu, para rasul itu, mereka berbuat kesyirikan, sungguh akan lenyap semua amal-amal yang dahulunya mereka lakukan. Maka peringatan ini lebih ditujukan kepada umat Rasulullah SAW, kepada kita semua, karena beliau tidak akan mungkin berbuat kesyirikan. Sehingga orang-orang yang tidak mempelajari akidahnya, sehingga kita mendapati mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan besar, yang kita lihat semakin lama semakin nampak sekali kesyirikan-kesyirikan yang muncul. Bukan semakin hilang, akan tetapi semakin nampak. Meskipun alhamdulillah banyak di kalangan kaum muslimin yang mulai kembali kepada dakwah tauhid. Ya, tapi mereka juga orang-orang yang tidak mau menerima dakwah tauhid, mereka semakin bersemangat di dalam melakukan kesyirikan. Nah, seperti haul-haul yang terjadi di daerah-daerah tertentu, mulai muncul itu. Yang tadinya tidak ada jadi ada, yang tadinya sudah ada jadi ramai sekali, ribuan manusia berkumpul. Lalu muncul ucapan-ucapan kesyirikan-kesyirikan dari lisan mereka. Terakhir ada yang memberikan kabar kepada kita, ada seorang ustadz atau kiai lah berceramah itu. Apa ucapannya? Di antara ucapannya, seandainya tidak ada itu para wali-wali yang makamnya kita ziarahi itu, maka sudah Semarang itu akan hancur karena tsunami. Ucapan ini nyata, itu waqi' terjadi, dan banyak diucapkan oleh manusia dimanapun juga. Dulu di Pati seperti itu juga, ada namanya makam tertentu itu yang begitu dikultuskan sekali. Dalam ceramahnya itu dihadiri oleh mungkin ratusan bahkan ribuan orang itu. Seandainya bukan Mbah Fulan, maka kita pasti akan terkena bencana ini, bencana itu. Subhanallah. Sedemikian beratnya kesyirikan mereka, dan betapa meruginya orang-orang yang tidak mau mempelajari akidahnya. Baik, di andani dulu, silakan. Enggak, tolong, enggak usah panjang-panjang.
Baik. Kemudian setelahnya dari keutamaan belajar akidah, husulul amni fid dunya wal akhirah. Husulul amni, didapatkannya rasa aman di dunia dan di akhirat. Maka di antara keutamaan belajar akidah, Allah akan memberikan rasa aman kepada kita di dunia dengan diberikan ketenangan, keyakinan, kemantapan di atas akidah yang benar, di atas tauhid kita. Diberikan apa? Ketenteraman, dijauhkan dari kekhawatiran. Ya, karena yang namanya ilmu yang benar akan menumbuhkan keyakinan. Adapun orang-orang yang meletakkan akidahnya tanpa dasar dalil dari ilmu, maka sebetulnya tidak akan pernah dia akan tumbuh di dalam hatinya keyakinan. Meskipun kalau ditanya dia yakin dengan akidahnya, dia mengatakan yakin. Tapi bagaimana orang bisa yakin ketika keyakinan itu tidak dibangun di atas akidah yang benar? Maka akan beda sekali keadaannya. Orang-orang yang akidahnya rusak, ya karena ada di dalam hatinya akidah-akidah yang batil, maka tidak akan pernah itu tumbuh keyakinan di dalam hati. Dia hanya membangun akidahnya di atas persangkaan saja. Sama halnya orang-orang yang beribadah kepada Allah, semisal salat. Kita tahu benar, alhamdulillah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, semuanya tidak ada yang keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti ini adalah kenikmatan karunia yang besar. Dan beda sekali dengan keadaannya orang yang tidak tahu apakah sebagian di antara bacaannya, gerakannya itu sesuatu yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti ini tidak akan pernah menumbuhkan keyakinan. Maka orang-orang yang mempelajari keimanan atau akidahnya akan ditumbuhkan di dalam hatinya rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa aman ini bukan maksudnya adalah al-amnu min adabillah. Bukan maksudnya rasa aman dari adab Allah, bukan. Karena orang yang beriman, berakidah yang benar, bertauhid yang lurus, pasti akan semakin besar rasa takutnya mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa aman di akhirat. Dan ini disebutkan di dalam ayatnya, ayat yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana ayatnya? Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma minna lam yadlim nafsah." Siapa di antara kita yang tidak akan pernah berbuat kedoliman kepada dirinya sendiri? Karena ayat itu disebutkan lafadznya wala yalbasu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ma minna la yatlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak akan bisa atau tidak akan pernah mendolimi atau berbuat dosa kepada dirinya sendiri? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, laisal umur kadalik. Bukan perkaranya seperti kama tadunnun, sebagaimana kalian sangka. Permasalahannya atau perkaranya bukan seperti apa yang kalian sangka. Akan tapi dimaksudkan dengan adzulmu di sini adalah apa? Kesyirikan. Adzulmu di sini adalah maknanya kesyirikan. Wa yalbasu imanahum bidzulmin, artinya dan mereka orang-orang yang beriman tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kapan seorang hamba itu punya keimanan tauhid yang benar, maka akan semakin besar rasa takut dia kepada Allah. Dan rasa takut inilah yang akan menjadikan sebab Allah akan memberikan rasa aman kelak di yaumul qiyamah.
ketika umat manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan kegoncangan, digiring ke padang mahsyar, bingung bagaimana nasib mereka, apakah diselamatkan Allah dari adab neraka atau justru malah dirumuskan ke dalamnya. Bingung mereka. Maka Allah menjadikan hati orang-orang yang beriman itu merasakan ketenangan, karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW disebutkan di dalam ayatnya, man khafa fid dunya, man khafa Allah fid dunya aminahu fil yaumil akhirah. Barang siapa yang dia takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan rasa aman, amanahu fil akhirah, Allah akan memberikan rasa aman di negeri akhirat. Dan kebalikannya, wa man amina fid dunya, dan barang siapa yang merasa aman di dunia, maka khawafahu fil akhirah, Allah akan memberikan rasa takut di akhirat. Baik. Dan ini penjelasan para ulama berkaitan dengan keutamaan-keutamaan mempelajari akidah. Dan kita akan bisa memahami betapa luasnya, betapa pentingnya perkara akidah itu di dalam kehidupan kita. Nah, termasuk akidah itulah yang akan menjadikan sebab datangnya keberkahan, kemakmuran di dalam satu negeri. Karena janji Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan lafatahna, sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Akan tapi tatkala mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami akan siksa mereka dengan sebab apa yang dahulunya mereka lakukan. Jadi keberkahan, kemakmuran negeri itu sebabnya adalah tauhid, sebabnya adalah keimanan. Sehingga betapa urgensinya, betapa pentingnya perkara tauhid itu kalau berbicara tentang bagaimana cara menjadikan sebab datangnya kemakmuran pada suatu negeri. Hanya saja kebanyakan manusia bagaimana? Mereka hanya memandang kemakmuran suatu negeri hanya pada sebab-sebab lahiriah saja. Tingginya pendidikannya, apalagi sarana-sarana yang banyak. Demikian juga pembangunan-pembangunan yang merata di mana-mana. Hanya perkara-perkara lahiriah saja. Dan mereka lupa pada perkara yang paling usul, paling prinsip, yaitu kemakmuran itu hanya akan bisa didapatkan dengan tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun suatu negeri itu negeri yang paling terbelakang, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada teknologi yang maju, paling udik, paling kampungan, tetap saja Allah akan berikan kemakmuran itu. Allah akan jaga dari sekian banyak musibah. Kemudian dijelaskan di dalam faedah, sedikit saya sebutkan, bahwa belajar akidah, dan itu adalah perkara yang paling pentingnya di dalam ilmu syariat, bukan berarti kemudian melalaikan dari ilmu-ilmu yang lainnya. Tetap kita butuh kepada ilmu fikih ibadah, kita butuh kepada ilmu akhlak, muamalah, tazkiyatun nufus dan sebagainya. Hanya saja disebutkannya penjelasan tentang ahamiyah, urgensinya kita belajar akidah itu untuk menunjukkan betapa agungnya ilmu akidah itu. Yang kapan seseorang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah bisa beralasan lagi, berhujjah lagi terhadap setiap perbuatan dosa-dosa dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah disebutkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, mal ilmul wajib alaina, apa ilmu yang wajib bagi kita? Maka kata beliau, ma la yasa'ul abdu al-udru indallahi yaumal qiyamah. Itulah ilmu yang seorang hamba tidak akan punya hujah lagi, tidak punya alasan
di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Itulah ilmu yang wajib. Jadi kalau akidah, maka akidah yang usul, yang prinsip. Meskipun kita tidak memahami akidah secara luas, akan tapi kita meyakini kebenaran dari rukun iman yang 6, demikian juga usul-usul akidah yang lainnya tidak tercakup di dalamnya, maka itu sudah cukup. Akan tapi kalau kita ingin mengokohkan keyakinan, maka kita harus belajar juga cabang-cabang yang lainnya. Demikian juga kalau ibadah, bagaimana? Ibadah yang kita butuhkan di dalam ibadah yang wajib, seperti sholat, harus tahu syarat-syaratnya sholat, rukunnya, kewajibannya. Kalau sunnah-sunnahnya tidak tahu, tidak diamalkan, tidak ada masalah. Tapi yang wajibnya harus dilakukan. Demikian dalam zakat, dalam masalah muamalah, jual beli, harus tahu hukum riba. Bagaimana akad-akad yang sah dan akad-akad yang batil, maka semuanya harus tahu, dipelajari. Dan tidak ada alasan bagi seorang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara penjelasan tentang ahamiyah, pentingnya kita belajar akidah, yang kapan seseorang itu mengabaikannya, menelantarkannya, tidak mempedulikannya, maka kebalikannya dia akan mendapatkan kerugian sebagai kebalikan dari keutamaan-keutamaan yang kita akan raih ketika kita belajar akidah. Tentunya dia akan dijauhkan dari kebahagiaan. Allah akan mengujinya, memberikan bala kepadanya dengan ma'isyah dong, kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kegoncangan. Allah tidak selamatkan dari perbuatan kesyirikan dan kekufuran, tidak diselamatkan dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Demikian juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sampai di sini apa yang bisa kita kaji? Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Bagi ikhwah yang sudah mulai berkhutbah, itu sebisa mungkin kalau menyampaikan apa yang akan disampaikan itu dihafalkan. Tidak masalah bawa teks, tapi dihafalkan. Terus demikian itu, sekali, dua kali, tiga kali, terus diulang-ulang terus. Itu akan terasa sekali, semakin menumbuhkan keyakinan, kekuatan iman di dalam hati kita. Dan itu keberkahan yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Adapun yang lainnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa beristiqomah di atas akidah kita dan bisa menjalankan ilmu-ilmu yang kita pelajari. InsyaAllah untuk kajian yang akan datang baru masuk di dalam kitabnya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.